Materi kita kali ini yaitu sistem gerak pada tumbuhan. Apa iya tumbuhan bisa bergerak? Daripada penasaran, mari kita bahas. Eits, sebelum lanjut, kenalan dulu yuk. Hari ini kita akan belajar bersama saya, Feni Alfiani Mita. Ikan cucut, lanjut! Nah, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana tumbuhan bergerak? Mungkin kamu pernah melihat daun putri malu yang mengatup saat disentuh. Atau bagaimana dengan tanaman di dekat jendela selalu tumbuh ke arah cahaya? Inilah dia, dunia gerak pada tumbuhan. Jadi, meskipun tidak bisa berlari atau melompat seperti hewan, tumbuhan juga bergerak sebagai respons terhadap lingkungannya. Yuk kita bahas secara mendalam. Secara umum, gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan juga gerak esionom. Mari kita bahas satu persatu. Coba perhatikan video berikut ini. Mengapa biji-bijian kering tiba-tiba pecah saat kena air? Atau kotak spora tumbuhan paku yang tiba-tiba terbuka saat udara kering? Nah, itulah contoh gerak higroskopis. Jadi, gerak higroskopis merupakan gerakan yang terjadi karena ada bagian tumbuhan yang kadar airnya berubah secara tidak merata. Bagian yang kehilangan air akan menyusut, sementara bagian lain tetap atau bertambah kadar airnya. Perbedaan penyusutan inilah yang menyebabkan gerakan higroskopis. Gerak higroskopis tadi kan terjadi karena perubahan kadar air dari luar. Nah, kalau gerakan yang asalnya dari dalam tumbuhan itu sendiri, bukan karena pengaruh lingkungan langsung, namanya apa ya? Betul sekali. Gerakan yang sumbernya dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri disebut gerak endonom, atau sering juga disebut gerak autonom. Penyebab pasti gerakan ini belum sepenuhnya dipahami, tetapi diduga kuat berkaitan dengan aktivitas metabolisme di dalam sel. Oke, sekarang kita sudah tahu ada gerakan karena perubahan kadar air atau higroskopis dan gerakan dari dalam sel atau endonom. Lalu, bagaimana kalau gerakan tumbuhan itu dipengaruhi oleh sinyal atau rangsangan dari luar seperti cahaya atau sentuhan? Kira-kira gerakan jenis apakah itu? Tepat sekali. Gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar disebut gerak esionom. Nah, gerak esionom ini dibedakan lagi menjadi 2 jenis utama berdasarkan arah geraknya terhadap arah datangnya rangsangan, yaitu gerak tropisme dan gerak nasti. Yang pertama, gerak tropisme. Pada gerak tropisme,
arah tumbuh atau gerak bagian tumbuhan itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau geraknya menuju arah rangsangan, maka disebut tropisme positif. Tetapi kalau geraknya menjauhi arah rangsangan, maka disebut tropisme negatif. Gerak tropisme dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, fototropisme atau rangsangan cahaya. Ada dua jenis, yaitu fototropisme positif dan negatif. Fototropisme positif contohnya batang tumbuhan tumbuh membengkok ke arah cahaya matahari. Hal ini penting agar daun mendapatkan cukup cahaya untuk fotosintesis. Yang kedua, contoh fototropisme negatif yaitu akar tumbuhan tumbuh menjauhi cahaya dan masuk ke dalam tanah. Selanjutnya, geotropisme atau gravitropisme, yaitu karena rangsangan gravitasi bumi. Juga ada dua jenis, yaitu geotropisme positif dan negatif. Contoh geotropisme positif yaitu akar tumbuhan tumbuh ke bawah mengikuti arah gravitasi bumi untuk mendapatkan air dan mineral. Contoh geotropisme negatif yaitu batang tumbuhan tumbuh ke atas melawan arah gravitasi bumi untuk mendapatkan cahaya. Selanjutnya adalah tigmotropisme atau rangsangan sentuhan. Contohnya, sulur tanaman seperti mentimun atau anggur akan melilit pada penopang saat menyentuhnya. Selanjutnya adalah hidrotropisme atau rangsangan air. Contohnya, akar tumbuhan akan tumbuh menuju sumber air di dalam tanah. Hal ini merupakan contoh dari hidrotropisme positif. Yang terakhir yaitu kemotropisme atau rangsangan zat kimia. Contohnya, pertumbuhan buluh serbuk sari menuju bakal buah saat pembuahan pada tanaman berbunga merupakan mekanisme kemotropisme positif. Nah, kalau gerak tropisme tadi arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, gerakan tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, melainkan hanya oleh intensitas rangsangannya, disebut gerak nasti. Mari kita bahas macam-macam dan contoh gerak nasti. Yang pertama, niktinasti atau rangsangan perubahan intensitas cahaya dan suhu. Contohnya, gerak tidur daun tanaman leguminosa atau kacang-kacangan yang menutup di malam hari dan membuka di siang hari. Yang kedua yaitu seismonasti atau tigmonasti atau rangsangan sentuhan atau getaran. Contohnya, mengatupnya daun putri malu atau mimosa pudica saat disentuh. Selanjutnya, fotonasti atau rangsangan intensitas cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa di sore hari saat intensitas cahaya menurun. Yang keempat adalah termonasti atau rangsangan perubahan suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip pada saat suhu hangat. Yang kelima, contohnya membukanya mulut daun insektivora atau tumbuhan pemakan serangga seperti Venus flytrap saat serangga menyentuh rambut-rambut sensor di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu nasti kompleks atau rangsangan lebih dari satu jenis secara bersamaan. Contohnya, membukanya dan menutupnya stomata atau mulut daun yang dipengaruhi oleh intensitas cahaya, kadar air, dan konsentrasi karbon dioksida. Jadi, itulah tadi penjelasan lengkap tentang gerak pada tumbuhan. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata tumbuhan juga bisa bergerak. Nah, sekarang saatnya
menguji seberapa jauh kalian sudah memahami materi ini. Oke, baca baik-baik peraturannya ya. Sudah siap? Mari kita mulai. Bagaimana? Gampang kan? Oke, sekian materi kita kali ini. Saya akan tutup dengan pantun. Ingat bilang cakep ya. Gerak tumbuhan memang seru. Ada tropisme, ada nasti. Semoga otakmu tidak ikut layu, seperti daun putri malu di pagi hari. Sampai jumpa di materi berikutnya.